Rahmatul Ummah sampai halaman 4-5-nya. Nah, 4 bacaannya dari atas bawah berapa baris? Dari paslon ke dari atas berapa baris? 6 dari atas. Waqala Malikun, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Mu'allif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membicarakan tentang hibah, ya. Jadi kalau pendapatnya, aku ulang lagi ya padanya. Kalau ada orang yang menghibahkan, bapak menghibahkan sesuatu kepada anaknya, nah pendapat yang pertama kemarin Imam Abu Hanifah, si bapak nggak boleh apa tuh? Narik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan apa? Boleh si bapak untuk menarik kembali benda yang sudah dihibahkan kepada anaknya. Jadi mazhab kita boleh, ya. Mazhab kita Imam Syafi'i boleh tuh. Waqala Malikun, yang berikutnya berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, lahur ruju'u, si bapak boleh menarik sesuatu yang telah dihibahkan kepada anaknya, walau ba'dal qabdi fima wahaba libnihi, sekalipun setelah sudah dipegang oleh anaknya pada harta yang dihibahkan kepadanya. Untuk dikobat kan ada iqbal, ada apa? Ada qobat, ada serah, ada terima tuh. Jadi kalau iqbal menyerahkan, qobat menerima. Sudah ada iqbal, sudah ada qobat, maka si bapak diperbolehkan menarik kembali barang yang dihibahkan kepada anaknya itu. Ala jihatis silati wal mahabbati. Jalurnya adalah tinjauannya silah, menyambung hubungan, wal mahabbah, kecintaan. Untuk ingetin. Tapi kalau seandainya si bapak memberikan kepada anaknya hibah barang, kemudian adalah jihahnya, jalurnya adalah jalurnya silah karena menyambung dan cinta kepada itu anak, maka dalam pada Imam Malik diperbolehkan si bapak apa? Menarik kembali harta yang sudah dihibahkan. Wala yarji'u fima wahabahu ala jihadis sadaqati. Dan nggak boleh menarik harta yang dihibahkan pada anaknya kalau jaraknya, jalurnya adalah jalur sedekah. Lihat, makanya si bapak yang lebih ketahui hartanya ini dihibahkan kepada anaknya, tinjauannya tinjauan silah atau mahabbah, silah atau dan cinta, atau yang terakhir apa? Sedekah. Kalau tinjauannya silah, menyambung hubungan, atau tinjauannya adalah kecintaan pada anaknya, maka mazhab Imam Malik diperbolehkan si bapak untuk apa? Menarik hibahnya tuh. Tapi kalau seandainya tinjauannya dari apa? Sedekah, maka si bapak tidak diperbolehkan apa? Menarik hibahnya kepada anaknya tadi. Itu begitu. Itu rincian dari mazhab Imam Malik. Kalau mazhab kita enggak, kalau kita udah secara mutlak si bapak boleh apa? Menarik kembali harta yang sudah dihibahkan kepada anaknya. Makanya kita biar udah suratnya itu hukum agama, misalnya si bapak pengen ngambil lagi, boleh gak tuh? Boleh. Jadi gak kekuatan hukum secara agama. Gak bisa. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita itu diperbolehkan tuh. Hukmullah muqaddamun ala hukmi ghairihi. Hukum Allah didahulukan ketika hukum selain Allah. Karena nanti yang berlaku di akhirat hukum siapa? Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hukum kita nggak berlaku, hukum manusia nggak berlaku, kecuali hukum manusia yang memang dia dasarnya adalah hukum Allah, baru berlaku di hadapan Allah. Tapi kalau hukum manusia bukan hukum Allah, maka nanti di akhirat tidak berlaku di hadapan Allah. Jadi mengerikan. Kan sekarang di dunia bisa hukum simsalabim.
Simsalabim. Tergantung duit, tergantung fulus, tergantung harta. Orang begitu, simsalabim. Makanya nggak bisa, patokan nggak bisa. Nah kita kalau yang udah ngaji udah ngerti, adik kayak begitu, oh udah lepasin. Misalnya kita udah punya sesuatu yang dihibahkan ke orang tua. Orang tua ada saksi menghibahkan juga. Kita punya saudara tahu semua sudah dapatkan dihibahkan. Satu hari karena kita nggak ada apa surat, kemudian akhirnya saudara semua gelap mata, urusan namanya dunia, urusan namanya duit dipermasalahkan. Pada akhirnya bagaimana? Diambil lagi itu karena kita nggak punya apa suratnya itu, diambil lagi. Gimana kita setelah orang yang udah ngerti agama? Lepasin aja. Kenapa demikian? Dia telah berhadapan nanti dengan hukum siapa? Allah. Kan hidup di dunia kan nggak sampai sampai kiamat nggak mungkin gitu. Ada batasannya, habis sudah selesai. Dunia sebentar doang. Katanya orang yang kayak begitu mulanya, ente jangan apa? Jangan timpalin, udah. Ente udah ngerti agama, udah ngaji, udah tahu segala macam urusannya itu, udah. Kita jangan pakai ribut, kita langsung berucap aja sama Allah, ya Rabb, serang kau ya Allah. Kayak begitu, selesai udah. Nggak bakal lama. Emang lama gitu, pegang harta. Lama lah. Aneh nggak orang sini, ngkong aneh. Kakek-kakek aneh udah pada nggak ada sekarang, pada habis semua. Generasi bawahnya juga ada meninggal semua habis. Kadang abadi. Hilang semua, mati semua, meninggal semua, habis. Hartanya kalau anak-anaknya sebagai anak-anaknya solehah, udah dijaga terus. Kayak begitu urusannya itu. Nah ente pengen yang mana nirunya? Pengen niru yang orang-orang baik terdahulu sebelumnya atau orang-orang yang memang tamak rakus terhadap urusan dunia, tinggal tiru aja udah. Kan udah jadi sebagai pelajaran bagi kita semua yang masih hidup tuh, yang kayak begitu. Kita udah ngerti, udah tahu. Manakala nanti kejadian seperti tadi itu, maka kita langsung apa? Diemin aja udah. Anda punya orang tua, diambil tanahnya, diambil bagiannya, akhirnya dia, alhamdulillah, nambah pahala di akhirat. Alhamdulillah, nambah pahala di akhirat. Dia gak marah, tapi malah berucap dengan kalimat alhamdulillah nambah pahala di akhirat. Ente bisa begitu jagoan itu. Bagi zaman sekarang. Jadi hukmullah muqaddamun ala hukmi ghairihi. Jadi kalau sebenarnya. Jadi kalau itu habis ya. Jadi kalau dalam dari Malik demikian. Si bapak dia menghibahkan kepada anaknya, tapi tinjauan silah wal mahabbah, maka si bapak boleh apa tadi? Menarik. Tapi kalau tinjauan tadi apa? Sedekah, maka tidak diperbolehkan untuk menariknya. Wa inna ma yasubur ruju'u ma lam tataghayyaril hibatu fi yadil waladi. Dan sesungguhnya hukumnya boleh menarik harta yang sudah dihibahkan kepada seorang anak oleh bapak selama harta yang dihibahkan itu tidak berubah di tangan itu anak. Ini masih utuh, masih belum berubah, maka si bapak diperbolehkan untuk apa? Menarik harta yang sudah dihibahkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, au yastahrif dainan ba'dal hibati. Belum ada hutang setelah dihibahkan. Ini anak tak punya hutang. Di pertama tadi, harta yang dihibahkan sama sekali tidak berubah di tangan ini anak. Artinya rumahnya masih utuh, tanah masih utuh. Maka si bapak dalam mata Imam Malik diperbolehkan dari apa? Menarik selama tadi jalurnya adalah jalur daripada silah dan mahabbah. Jadi pertama tadi selama hibahnya belum berubah. Yang kedua adalah selama ini anak belum ada hutang setelah dihibahkan. Yang ketiga, au tatazawwajil bintu. Selama anak perempuannya belum nikah. Selama belum nikah, si bapak boleh menarik. Dan kalau nikah, tidak diperbolehkan dalam batas Imam Malik radhiyallahu anhu. Yang keempat,
Au yukhlatil mawhubu lahu bimalin min jinsihi bihaitu la yatamayyazu minhu. Selama belum dicampur harta yang dihibahkan dengan harta yang sama dengan jenisnya, sekira-kira tidak bisa dibedakan daripadanya. Misalnya duit, udah dicampur nih, udah digabung, nggak bisa dibedakan lagi mana duit hibah, mana duit yang bukan apa? Bukan hibah. Maka dengan demikian, selama bisa dipisahkan, selama belum dicampur, maka si bapak boleh menarik sesuatu yang sudah dihibahkan. Tapi kalau udah bercampur, maka si bapak tidak diperbolehkan untuk menarik sesuatu yang telah dihibahkan tadi. Wa illa, kalau semuanya ada, harta yang dihibahkan sudah berubah, atau si anak punya hutang, atau yang ketiga anak perempuan sudah menikah, atau yang keempat sudah dicampur sesuatu yang dihibahkan kepada harta yang lain yang sejenisnya, maka falaisa lahur ruju'u, tidak boleh apa? Menarik barang atau harta yang dihibahkan oleh bapaknya tadi. Ini mazhab daripada Imam Malik radhiyallahu rahimah. Wa an Ahmada thalathu riwayatin. Dari Imam Ahmad bin Hanbal ada 3 pendapat beliau. Adharuha lahur ruju'u bi kulli halin ka madhhab Syafi'i. Yang paling jelas dalam madhab beliau adalah rahimahullah, bahwasanya si bapak boleh menarik hibahnya kondisi apapun, sama dengan madhab daripada Imam Syafi'i itu. Jadi yang paling azhar, yang paling jelas dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah si bapak diperbolehkan untuk menarik sesuatu yang sudah dihibahkan, sama seperti madhab daripada Imam Syafi'i radhiyallahu rahimah. Wasaniyatu, pendapat yang kedua dari pendapat dari Imam Ahmad radhiyallahu rahimah, laisa lahur ruju'u fi halin kamadhabi Abi Hanifah. Nggak boleh si bapak menarik sesuatu yang sudah dihibahkan kondisi apapun, sama seperti pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Wa tsalitsatu kamadhabi Malikin, pendapat yang ketiga sama dengan pendapat daripada Imam Malik. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inna hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.